La 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 la. Ini nih. Nah, Aki, beres. sudah beres ikannya. Sudah. Sudah nih, dah beres. Mana laptenya? Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, si Atir lagi datang dari dah. Ok, Atir masuk. Ki, lagi ngapain? Barusan ini membersihkan ikan mas buat buka. Sini nih mau makan ikan mas cenah. Atau kita tadi ke pasar nyari ikan. Dah di balong can rarasak. Dah di balong can galede. Sok. Gimana puasa hari ini? Masih kuat? Kuat atau Aki? Ya bagus. Alhamdulillah. Sok mana buku teh? Nah, ini nih. Sok. Kamari teh halaman sebaranya. Halaman 13. Ya, sekarang halaman 14 Aki. Oh gitu. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Nih pertanyaannya Cinaki. Apakah ibadah itu? Dah, jawab nate. Ibadah ialah sebutan bagi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin, dan terbebas dari apa saja yang berlawanan dengannya. Bilakah suatu perbuatan itu dinilai sebagai ibadah? Ya apabila perbuatan itu memenuhi dua hal, yaitu kesatu, kesempurnaan cinta dan ketundukan. Sebagaimana dalam firman-Nya, adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Yang lainnya lagi ada dalam surat Al-Anbiya ayat 28. Dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Dan Allah telah menghimpun sifat-sifat itu di dalam firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat 90, yaitu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami. Jadi kalau Atir bersedekah 10 juta tapi bukan karena dasar kesempurnaan cinta kepada Allah dan ketundukan kepada Allah, berarti tetap aja bukan ibadah. Tapi kalau Atir ngasih gitu ya, memberi dengan ikhlas, walaupun cuma 2.000, insya Allah jadi ibadah. Karena perbuatan Atir memberi 2.000 itu didasari dengan cinta kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Pertanyaan berikutnya Ki. Apakah pertanda cinta seseorang kepada Tuhannya Azza wa Jalla? Tandanya ialah ia mencintai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan membenci apa yang dibencinya. Lalu ia laksanakan perintah-perintahnya dan ia jauhi larangan-larangannya. Ia loyal dan setia kepada para wali atau kekasih Allah, dan ia musuhi musuh-musuhnya. Karena itu, tali iman yang terkuat ialah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kelatir, heupeulah macana. Nini, ieu teh asa bau naon? Ieu teh bau tutong. Nini, Aduh, nyapoho Aki. Aduh, ya bari jeung ngareno sama ya. Aduh. hati-hati atuh eta lauk teh. Mangkaning saeutik meulina aki teh. Jauh.
Nepi ke mana ya teh? Dilanjutkeun deui Aki. Nya sok. Halaman sebenarnya 15-nya. Bagaimanakah manusia bisa mengetahui perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah? Jawabanna teh cek di dieu. Mereka bisa mengetahuinya melalui para rasul yang diutus olehnya. Diturunkannya kepada mereka kitab-kitab suci yang memerintahkan manusia mengerjakan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dan melarang mereka mengerjakan apa-apa yang dibencinya. Nah, dengan demikian tegaklah hujahnya yang akurat terhadap mereka dan tampaklah kebijaksanaannya yang tinggi. Nah, Allah berfirman, mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Ada dalam surat An-Nisa ayat 165. Lalu pada surat Ali Imran ayat 31, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi melalui para rasul-rasulnya atir disampaikan apa yang dicintai oleh Allah itu. Terus ada berapakah syarat ibadah? Nah, tertulis di sini ada 3. Pertama, kemauan yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan atau melaksanakannya. Kedua, niat yang ikhlas. Ketiga, ibadah itu harus sesuai dengan syara' atau peraturan yang diperintahkan oleh Allah. Yang tanpa itu manusia tidak dipandang beragama. Ini merupakan syarat diterimanya ibadah. Apakah yang dimaksud dengan kemauan yang sungguh-sungguh atau sidqul azimah itu? Yaitu tidak bermalas-malasan dan tidak menunda-nunda mengerjakan suatu amal, dan mencurahkan segenap kemampuan untuk membuktikan perkataannya dengan tindakan nyata. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Itu dalam surat As-Saff ayat 2-3. Dalam beribadah itu harus ada kemauan yang sungguh-sungguh. Kemauan yang sungguh-sungguh adalah cirinya tidak bermalas-malasan dan tidak menunda-nunda mengerjakannya. Kurang lebih begitu atirkannya. Ya, Ki. Sok, pertanyaan berikutnya naon cenah? Apakah arti niat yang ikhlas? Oh, ini teteh syarat kedua ibadah tadinya, niat yang ikhlas. Di dia tertulis, yaitu menetapkan bahwa tujuan seseorang dengan segala perkataan dan perbuatannya, baik lahir maupun batin, hanya untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Dah. Asa juga terus mulai aya nu ngaos di masjid tir. Mau beduk kayaknya, mau iftar di sini. Alhamdulillah, Ki. Aduh, Atir mah mau pulang aja. Suka kesian sama si Mama sudah bikin tajil. Oh iya, atuh nggak mau di sini mah. Padahal masa kali-kali di sini atuh udah ada teh manis wae mah. Terima kasih, Aki, lain kali aja ya. Ya. Ya besok kita ini lagi baca buku lagi. Ya, Aki. Nini, mangga ajang Atir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.